Oke guys, kita bermain. Oke guys, mari kita ini adalah menceritakan season 1 dari Kimetsu no Yaiba. Oke, cerita dimulai di antara di kemericik suasana hutan, dan di hutan itu terdapat suatu buah turun salju yang sangat lebat. Dan di sana itu ada Tanjiro Kamoda. Tanjiro Komada adalah tokoh utama dalam Kimetsu no Yaiba dan memiliki adik namanya Nezuko Kamado. Nah, diceritakan dalam episode 1, Tanjiro memiliki keluarga dan seorang ibunya itu sedang mengasuh adik-adiknya. Dan di sana Tanjiro berusaha untuk membantu perekonomian dengan menjual arang. Dan ibunya itu pun melarang, kamu tidak usah menjual arang. Tetapi Tanjiro itu berusaha untuk memaksa, dan akhirnya Tanjiro yang rumahnya dari gunung menuju ke pemukiman warga, yaitu di kaki gunung. Sampainya di sana, Tanjiro bertemu dengan salah satu warga. Hei kau Tanjiro, kamu memiliki semangat yang anak muda sekali ya, padahal cuaca sedang ekstrim loh. Apakah kamu membutuhkan arang? Jawab Tanjiro. Terus tiba-tiba belum sampai menjawab, itu adalah salah satu warga. Tanjiro, aku membutuhkan arangmu, cepat ke sini. Tanjiro akhirnya menuju pembeli pertama. Pada saat Tanjiro mau menyampai, tiba-tiba ada suara gelombang. Tolong, seorang pemuda Parubaya dikejar seorang wanita dan membawa seekor gelas. Tanjiro, tolonglah aku tidak memecahkan gelas ini. Tetapi sang Tanjiro itu mengendus, aku mencium bau kucing. Dan akhirnya itu selesai. Dan pemiliknya itu pun akhirnya percaya kalau yang memecahkan itu tidak pemuda itu. Dan Tanjiro itu menjual arangnya, dan karena dia ramah tamah, disukai warga, akhirnya arang itu terjual habis. Sesampainya mau pulang, konflik dalam episode 1 ini pun dibentuk ya, yang menceritakan iblis, menceritakan konflik kebatinan, menceritakan berbagai macam konflik. Akhirnya ini pun terjadi, yang akhirnya Tanjiro berusaha untuk pulang, tapi dicegat oleh salah satu warga. Hei kau Tanjiro, kamu tidak usah pulang kali ini, karena saat malam hari gelap banyak iblis yang memakan manusia. Tanjiro. Dan akhirnya Tanjiro tidak mau pulang. Dan akhirnya Tanjiro itu pun tinggal di gubuk seorang paman berusia 40 tahun tersebut, dan memberikannya semangkok nasi dan berserta lauk pauknya disediakan gelas. Dan Tanjiro itu bersantai di bawah api unggun, di mana di saat turunnya hujan salju yang sangat lebat. Dan akhirnya Tanjiro pun beristirahat dengan lelah dan mau balik lagi di pagi buta.
Di pagi butanya, sang Tanjiro itu pun berpamitan dengan si paman tersebut, dan betapa syoknya dia saat Tanjiro dalam sangat jauh mencium bau iblis, dan yang benar saja seluruh keluarganya telah terjadi insiden. Dan akhirnya pada insiden tersebut, sang Tanjiro itu menonton apakah ada salah satu keluarganya yang bisa terselamatkan, dan hanya Nezuko Komado. Tapi anehnya itu, Nezuko Komado itu dia sudah, walaupun dia tak sadarkan diri ya, tapi aura Tanjiro itu merasa ada yang berbeda terhadap adiknya tuh. Akhirnya Tanjiro itu shock, menggendong adiknya untuk dibawa ke dokter, dan Tanjiro itu pun menuruni derasnya salju. Sesampainya turunnya salju itu, Tanjiro itu pun berjuang sekuat tenaga. Dan kembali ke flashback selanjutnya, andai saja aku tidak menginap, mungkin aku bisa menolong keluargaku. Ya kalau bisa, kalau tidak. Dan tiba-tiba Tanjiro itu diserang Nezuko, sadarlah. Dan tiba-tiba Giyu Tomioka di dalam Giyu Tomioka ini adalah tokoh karakter utama yang terkuat, yang berusaha untuk menebas iblis. Tapi serangan pertamanya tuh gagal ya, Giyu Tomioka. Dan Tanjiro itu mengelak, jangan bunuh adikku, bagaimanapun juga ini adalah adikku, dan dia adalah salah satu keluarga yang selamat dari tragedi kepergi. Si Giyu pun terdiam. Apa yang dia maksud ini? Jelas-jelas adiknya sudah berubah menjadi iblis, tapi menurutku ini ada yang berbeda. Dan Jiro itu, dan pada yang saat sama, si adik Tanjiro itu, Nezuko itu berusaha untuk melindungi kakaknya, dan akhirnya Nezuko melawan Giyu Tomioka ini. Pertarungan sengit. Ya namanya karakter tokoh, tapi di dalam sengitnya ini Nezuko ini memiliki power yang lumayan keren loh coy. Dari bisa menangkis pedang, dan Giyu pun akhirnya berusaha untuk mengetes apakah kamu bisa melindungi adikmu, tahukah kamu yang tahu bisa merubah iblis menjadi manusia adalah iblis ya. Dan bila kamu bisa menolong adikmu, berjuanglah. Dan akhirnya dengan rasa trauma, Tanjiro berjuang sekuat tenaga melawan dan menghadapi salah satu ketujuh pilar dalam memburu iblis, yaitu
dan akhirnya Tanjiro menggunakan kapaknya. Singkat cerita, pertarungan itu dimenangkan, Tanjiro kalah. Tapi yang digumuni, yang membuat salut ya dalam Gyu itu, Tanjiro memiliki strategi yang cerdik. Dia tahu kapasitasnya, dia tahu seberapa ukurannya, dan dia mencari momen kesempatan untuk menang. Dan dia memiliki taktik untuk menang ya. Dan akhirnya Tanjiro itu diberi masukan kepada Gyu, tokoh kamu, kalau iblis itu paling takut dengan sinar matahari. Biar terkena sinar matahari, dia akan terbakar. Dan pada yang saat sama itu, Tanjiro itu dibebaskan ya, ibarat kata ya. Dan Tanjiro itu melanjutkan perjalanannya sampai ketemu sang guru yang bakal menjadi guru, yang bernama Sakonji Urokodachi. Sakonji Urokodachi ini, dia adalah seorang tokoh yang dulunya adalah pemburu iblis, dan dia bakalan mengajari Tanjiro menjadi pernafasan air. Dan Sakonji Urokodachi ini, pada saat perjalanan Tanjiro itu dihadapin oleh sebuah iblis, dan iblis itu mau dihajar oleh Tanjiro, tapi Tanjiro tidak mampu, dan akhirnya Sakonji Urokodachi ini membantu. Dan pada yang saat sama, si iblis itu pun terkalahkan ya. Dan karena Sakonji Urokodachi ini ingin mengetahui bakal muridnya ini, dia tuh mengetes apakah Tanjiro ini memiliki keberanian atau tidak. Bahkan sampai menjelang waktu time out pun, Tanjiro tidak berhasil membunuh dan hanya bisa itu terbunuh oleh sinar matahari. Dan yang disalutkan oleh Sakonji Urokodachi ini, si Tanjiro itu memiliki aura kebaikan, padahal itu bersama dengan iblis ya. Oke, dan singkat cerita dari episode 1 kali ini dari Kimetsu no Yaiba, dan terima kasih.